Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go! Siren Season 2 episode yang ke-15. Kala itu Ben menyusup ke dalam gedung penelitian pihak militer. Di sana dia bertemu dengan Chris yang merupakan teman Ben juga. Namun entah apa yang terjadi dengannya karena dia nggak mengenali Ben sama sekali. Ben pun akhirnya menunjukkan foto saat dia bersama dengan Chris termasuk juga dengan Xander dan Kelvin. Belum sempat mengingat semuanya, kepala militer itu keburu datang menghampiri mereka berdua. Dia bilang kepada Ben bahwa Ben gak diizinkan berada di area tersebut. Kemudian Chris menjadi bingung dan bertanya kepada pimpinan militer tersebut bahwa pria itu yaitu Ben mengenali dirinya. Bahkan Ben pun bertanya apa yang sudah pimpinan militer itu lakukan kepada Chris. Lambat laun, Chris pun sepertinya mulai mengingat kembali tentang Bristol Cove. Di tempat lainnya, Maddie pergi mengunjungi Mermaid Rin di pondok tengah hutan. Mermaid Rin dan mermaid lainnya pun terlihat murung. Maddie pun lantas bertanya tentang keadaan mereka. Dengan perasaan kecewa, Mermaid Rin mengatakan bahwa mereka semua tidak hamil. Maddie berusaha untuk menenangkan Mermaid Rin dengan mengatakan bahwa semua itu terjadi pada manusia juga. Banyak manusia yang sulit untuk hamil. Maddie meminta Mermaid Rin untuk gak menyerah begitu saja. Bibi Maddie mengalami hal yang sama, bahkan dia berusaha selama bertahun-tahun, tapi akhirnya berhasil hamil juga. Mermaid Rin bertanya bagaimana dia bisa akhirnya hamil. Maddie menjawab sesuatu yang kami sebut dengan bayi tabung dan itu merupakan prosedur medis. Mereka akan mengambil sel telurmu lalu membuahinya. Pada dasarnya mereka membuat bayi di luar tubuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian mereka akan menaruhnya kembali di dalam tubuhmu agar berkembang. Di tempat lainnya, Ian pergi menemui temannya dan menunjukkan rekaman video penampakan yang terekam saat terjadinya penyerangan di pengeboran minyak Glasgow Oil dan itu terjadi lebih dari 2.500 kaki ke bawah permukaan laut. Temannya Ian itu nggak percaya dan mana mungkin itu bisa terjadi, namun Ian bilang bahwa dia sudah mengautentifikasi video rekaman tersebut. Tapi Ian pun gak tahu dan gak bisa menjelaskan semua itu. Di bawah muka gadis itu terdapat sisik dan itu terlihat sangat aneh. Teman Ian pun semakin bingung dan gak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ian berkata bahwa dia mempunyai sebuah teori dan itu akan terdengar sangat gila. Ian pikir gadis tersebut atau siapapun itu dia bekerja untuk pihak militer dan mempelopori serangan terhadap Glasgow Oil kala itu. Lebih gilanya lagi, Ian menyangka bahwa gadis itu adalah bahan percobaan dari pihak militer yang sudah diubah menjadi seperti itu. Kini Maddie mengantar Mermaid Rin dan ketiga mermaid lainnya ke tepi pantai karena mereka semua akan kembali ke lautan. Namun sesampainya di sana, Mermaid Rin bertanya kepada Maddie apa untuk melakukan proses bayi tabung tersebut mereka membutuhkan mermaid pria itu. Maddie pun berkata iya karena mereka butuh mermaid pria itu untuk menjadi donor. Tak hanya itu saja, mereka butuh dokter juga seperti di laboratorium militer. Tapi semua akan menjadi rumit jika mereka melibatkan pihak militer. Tiba-tiba saja Mermaid Rin menyuruh mermaid lainnya untuk berhenti. Mermaid Rin meminta mermaid pria itu tetap bersama dengan Mermaid Rin di daratan sedangkan kedua mermaid perempuan itu kembali ke lautan. Singkat cerita, Maddie dan Mermaid Rin sudah berada di rumah Nyonya Helen. Di sana ada Nyonya Helen dan Ben juga. Sepertinya Ben gak setuju dengan rencana bayi tabung itu. Karena meski mereka berhasil, pasti pihak militer gak akan membiarkan mereka untuk memindahkan embrio itu kembali kepada Mermaid Rin. Mermaid Rin yakin jika Nicole bisa membantunya. Tapi Ben bilang bahwa dia gak tahu di mana Nicole berada. Gak ada satupun di pihak militer sana yang bisa mereka percayai saat ini. Akhirnya Nyonya Helen teringat dengan Beth. Dia yakin jika Beth bisa membantu masalah mereka karena Beth punya kenalan dokter dari bangsa kaum mermaid. Tanpa berlama-lama, Nyonya Helen pun langsung menelpon Beth. Kabar baiknya adalah kenalan Beth itu bisa membantu masalah Mermaid Rin. Dokter itu bisa menanamkan telur yang sudah dibuahi. Namun yang jadi masalah, mereka nggak bisa mengekstrasi telur tersebut. Maka dari itu mereka tetap membutuhkan bantuan dari pihak militer untuk melakukan bagian itu. Dengan terpaksa akhirnya Ben dan Maddie pergi ke laboratorium pihak militer dan meminta bantuan mereka. Pimpinan dari pihak militer itu pun setuju untuk mempersiapkan semuanya. Kala itu Mermaid Rin sedang berjalan sendirian untuk mencari sinyal. Di sana ternyata ada Ian yang sedang berada di sebuah kafe dan dia melihat Mermaid Rin melintas di depannya.
Ian pun segera menghampirinya. Ian mulai memperkenalkan dirinya lagi sebagai temannya Ben. Saat itu Ian sedikit heran dengan apa yang sedang Mermaid Rin lakukan. Ian bilang kepada Mermaid Rin bahwa dia ingin sekali mengenal Mermaid Rin lebih jauh, tapi Mermaid Rin gak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Kini Mermaid Rin pun sudah kembali ke rumah Nyonya Helen. Sesampainya di sana, Ben memberikan Mermaid Rin sebuah toples kecil. Ben bilang bahwa itu untuk mermaid pria tersebut. Namun sepertinya Ben bingung menjelaskannya. Maka dari itu, Maddie meminta Ben untuk menunjukkan caranya. Ben tentu saja terkejut dengan apa yang sudah Maddie katakan. Karena Ben terlihat enggan melakukannya, akhirnya Nyonya Helen lah yang berinisiatif mengajari mermaid pria itu untuk mendapatkan cairan spermanya. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Ben, Maddie, dan Mermaid Rin pergi ke laboratorium pihak militer untuk melakukan langkah berikutnya. Di sana Mermaid Rin merasa panik, namun Ben dan Maddie mencoba untuk menenangkannya. Ben bilang bahwa mereka sudah mendapatkan 2 telur yang siap untuk dibuahi. Seharusnya Mermaid Rin beristirahat, tapi dia memaksa untuk melihat proses pembuahannya. Saat itu proses pembuahan itu pun sepertinya berjalan dengan baik, karena dokter itu bilang bahwa mereka sudah melihat ada pembelahan sel yang berarti itu sukses. Mermaid Rin sangat senang karena pada akhirnya dia mempunyai bayi juga. Bahkan Ben dan Maddie pun ikut bahagia mendengarnya, namun tiba-tiba saja Mermaid Rin merasa kesakitan. Kemudian dokter di sana mulai memeriksa Mermaid Rin lagi untuk mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Mermaid Rin bilang bahwa sekarang dia sudah merasa lebih baik dan gak merasakan rasa sakit lagi. Meski demikian, dokter itu meminta Mermaid Rin untuk tetap tinggal agar mereka bisa mengawasi kondisi Mermaid Rin. Tapi Mermaid Rin gak mau, dia memilih untuk pergi. Ketika di perjalanan, Mermaid Rin bertanya tentang keberadaan sel telurnya. Ternyata Ben memang sudah mengambilnya dari laboratorium tadi. Kemudian Rin meminta tabung yang berisi sel telurnya itu karena dia ingin sekali memegangnya. Kini Ben, Maddie, dan Mermaid Rin sudah sampai di tempat komunitas keturunan para mermaid berada. Di sana mereka bertiga disambut oleh Beth dan Nyonya Helen juga. Kemudian Beth pun memperkenalkan dokter yang bernama Lina. Dia adalah dokter yang akan membantu Mermaid Rin. Dokter itu juga berjanji akan membantu Mermaid Rin dan merawatnya dengan baik. Bahkan Beth meyakinkan mereka semua dengan mengatakan bahwa Beth dan yang lainnya sudah membantu banyak kelahiran dan juga perawatan kesuburan. Sebelum proses pengembalian embrio itu dimulai, mereka semua melakukan ritual pembersihan untuk Mermaid Rin dan calon bayinya itu. Separuh tubuh Mermaid Rin akan direndam oleh air laut. Setelah mendengar hal itu, Ben dan Maddie nggak setuju karena itu sangat berbahaya. Namun Nyonya Helen meminta Ben dan Maddie untuk mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu. Di saat orang-orang seperti mereka terkena air laut, kulit epidermis mereka mulai luruh, maka kulit tersebut akan digantikan dengan lapisan kulit yang lebih sehat. Meski sudah mendengarkan penjelasan mereka, Ben tetap saja nggak setuju. Tapi Mermaid Rin berkata bahwa saat dia berubah, Mermaid Rin menjadi lebih kuat. Mereka hanya ingin tubuh Mermaid Rin akan sekuat mungkin saat implantasi embrio itu. Maddie berkata bahwa Mermaid Rin belum pernah melakukan hal itu. Hanya setengah dari tubuh Mermaid Rin saja yang berubah. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Mermaid Rin bilang bahwa dia akan baik-baik saja. Kala itu ternyata Ian melacak keberadaan Mermaid Rin, bahkan kini dia sampai di tempat para komunitas keturunan mermaid itu berada. Bahkan Ian mulai mensup ke dalam rumah tersebut. Semua orang yang ada di sana kini sedang fokus dalam ritual pembersihan Mermaid Rin. Di saat proses itu terjadi, Ian merekam semuanya, termasuk saat setengah tubuh dari Mermaid Rin berubah menjadi ekor mermaid. Singkat cerita, proses itu pun sudah selesai. Helen berkata bahwa melihat Mermaid Rin berubah seperti itu sangat luar biasa. Tak lama kemudian Dr. Lina pun datang sambil membawa obat penenang. Obat itu akan membantu Mermaid Rin untuk tetap rileks dan tetap tenang saat proses implantasi. Tanpa disadari, yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata salah satu dari embrio Rin itu akan dimasukkan ke dalam tubuh wanita lainnya. Entah siapa wanita itu, namun yang jelas wanita tersebut sama halnya dengan Mermaid Rin, yaitu mengalami kesulitan untuk mempunyai bayi. Tak lama kemudian Brian datang. Hal itu tentu saja membuat Beth terkejut karena hanya perempuanlah yang menghadiri ritual itu. Namun Brian malah balik bertanya, Ben pun seorang pria, tapi dia bisa berada di tempat itu juga. Brian gak suka dengan keluarga Pownell, tapi Beth berkata bahwa dia juga adalah keturunan dari Pownell. Begitupun juga dengan Nyonya Helen. Di saat perdebatan itu terjadi, Dr. Lina berteriak menyebut nama Mermaid Rin.
Ben dan yang lainnya pun segera pergi ke kamarnya, tapi di sana Mermaid Prince sudah nggak ada. Mereka pun langsung mencarinya. Saat itu Ben melihat Ianlah yang sudah membawa Mermaid Prince, tapi dia keburu pergi meski Ben sudah meminta Ian untuk berhenti. Semakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Siren season kedua. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dadah!